Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Para santri Al-Ma'un Islamic Center Panti Tunas Melati PDM Kota Pontianak rahimani wa rahimahullah. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian rutin membahas kitab Syarhu Al-Usuli As-Salasati, penjelasan 3 pokok agama, 3 landasan utama yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullahu ta'ala. Qala al-mu'allifu ay kama arsalallahu ta'ala ila fir'auna at-taghiyatu di zamanihi rasulan huwa Musa, ay asra fir'aun Musa azza wa alaihi salam fa akhadahu Allah subhanahu wa ta'ala akhdan syadidan faqad ahlaqahu Allah wa atba'ahu wa aghraqahum fasara ajsamuhum ilal gharqi wa arwahuhum ilan nari wal irqi wal harqi. Na'udzubillah min ghadbihi wa iqabihi. Wa fi hadhihi al-ayati dalilun ala anna man lam yuti' ar-rusula fa inna Allaha ya'khudhu wa yu'aqibuhu kama aqaballahu ta'ala fir'auna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Tinggi telah mengutus kepada Fir'aun. Fir'aun adalah taghut di zamannya, mengutus orang Rasul yaitu Musa alaihi salam. Fir'aun durhaka kepada Nabi Musa alaihi salam. Lalu Allah menyiksanya dengan siksaan yang sangat keras. Allah membinasakannya. Apa membinasakan bahasa Pontianaknya? Menyiksanya dan pengikutnya, lalu menenggelamkannya. Menenggelamkan apa? Bahasa Pontianak. Menenggelamkan. Sama. Sehingga jasad-jasadnya hanyut sama. Bahasa Pontianaknya hanyut. Hanyut di lautan. Arwah mereka digiring ke neraka dan dibakar. Dan kita berlindung kepada Allah SWT dari murka dan hukumannya. Dalam ayat tersebut terdapat dalil orang yang tidak mentaati Rasul, maka Allah akan menyiksanya, menghukumnya sebagaimana Allah telah menghukum Fir'aun.
Jadi Fir'aun itu dihukum sebelum alam akhirat. Di dunia dia sudah dihukum, ditenggelamkan di laut merah. Berarti kita pun kalau tidak taat kepada Rasulullah berpeluang sama, bisa dihukum, ditenggelamkan oleh Allah SWT. Nah, kita berlindung kepada murkanya Allah. Ini harusnya kita ada rasa takut ya. Jadi kalau kita tidak taat kepada Rasulullah, bisa jadi seperti Fir'aun, dihukum sebelum alam akhirat. Masih hidup sudah ditenggelamkan. Jadi boleh jadi di antara manusia ada yang mendurhakai Rasulullah, tidak taat kepada Rasulullah, ditenggelamkan di Sungai Kapuas atau ditenggelamkan di laut yang dekat dengan kita. Bisa jadi. Ya, di Jawa Tengah itu ada orang yang mendurhakai Rasulullah, tidak taat kepada Rasulullah. Ya. Bahkan di antara mereka ada yang anaknya berzina dengan ibunya. Di Jawa Tengah itu ada. Lalu kemudian apa hukumannya? Allah mengangkat gunung yang sangat jauh dari kampung tersebut, kalau nggak salah di daerah Banjarnegara atau mana itu, atau Wonosobo, saya lupa ya. Itu gunung diangkat oleh malaikat, lalu dijatuhkan ke kampung di mana di situ banyak orang-orang Islam yang sampai berzina dengan ibunya sendiri. Jadi sebelum alam akhirat sudah dihukum. Di kampung itu dijatuhkan gunung, padahal gunungnya jauh. Secara logika nggak mungkin, tapi Allah sangat mudah untuk memerintahkan malaikat penunggu gunung untuk mengangkat gunung itu, dijatuhkan ke suatu kampung yang mana kampung tersebut banyak yang melakukan maksiat terang-terangan. Fir'aun ditenggelamkan di laut merah. Boleh jadi di antara kita karena nggak istiqomah, cinta dunia berlebihan, meninggalkan kewajiban, tidak mentaati Allah dan Rasulnya, tenggelamkan di Kapuas, ditenggelamkan di sungai atau di parit. Ya, sangat mungkin. Ya, kita harus punya rasa takut. Ya. Berikutnya qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala as-saniyatu anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun wa dalilu qawluhu ta'ala wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Berkata penulis matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu, yang kedua, Allah tidak rela, Allah tidak senang, Allah tidak ridho disekutukan dengan apapun dalam ibadah kepadanya. Allah tidak ridho disekutukan dengan malaikat, tidak ridho disekutukan dengan nabi. Dalilnya surat Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ya. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Tidak boleh kalian beribadah kepada selain Allah. Bayanu al-mas'alati asaniyati an na'lama anna Allah subhanahu wa ta'ala haqqan, anna lillahi subhanahu wa ta'ala haqqan, wa anna
lahu haqqun wan nasu lahu haqqun fala takhlitu bainal huquqi fallahu haqquhu al-ibadatu wahdahu wal ibadatu la tasihu illa bil ikhlasi lillahi wal mutaba'ati lin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Fal ibadatu la tasihu illa bi hadaini as-syartaini al-ikhlasi wal mutaba'ati. Penjelasan masalah yang kedua, kita tahu, kita sadar bahwa Allah itu punya hak. Apa itu hak? Sesuatu yang harus diserahkan. Ya. Rasul juga punya hak untuk diikuti, untuk ditaati, itu hak. Demikian juga manusia secara umum itu punya hak. Ya. Allah punya hak diibadahi, Allah punya hak untuk disembah, dipuja, dipuji, dicintai, ditakuti, disucikan dan seterusnya. Ya. Dan ibadah itu tidak akan sah. Apa itu sah? Ibadah itu tidak akan sah, tidak akan diterima kecuali murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus 100%, ya. Tidak boleh 1% pun ditujukan kepada selain Allah. Dan mengikuti contoh Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadah tidak sah kecuali dengan dua syarat ini. Yaitu yang pertama apa tadi? Ikhlas karena Allah. Yang kedua, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa dalilnya? Surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Katakanlah Muhammad kepada siapa? Kepada orang yang dirinya merasa muslim. Katakan Muhammad kepada mereka, orang Islam, jika kalian mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya siapa? Ikutilah Rasulullah. Yuhibbukumullah. Kalau seorang itu mengikuti Rasulullah, maka Allah akan mencintai kalian dan menghapus dosa-dosa kalian. Kemudian dalil yang kedua, Al-Kahfi ayat 110, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang berharap bertemu dengan Allah, hendaklah dia melakukan amal soleh dan tidak menjadikan apapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok perkataan ini sering diulang-ulang oleh para ulama? Agar tertancap di otak kita. Sesuatu yang sering diulang-ulang itu nanti akan refleks kita. Tahu refleks? Apa refleks itu? Hah? Ya, yang otomatis langsung. Ketika kita melihat kesyirikan, kita langsung menghindar. Tidak perlu banyak pikir. Ketika kita melihat orang itu ngajak kepada kesyirikan, tanpa banyak pikir langsung menolak, karena sudah otomatis. Makanya sering diulang-ulang. Ya, mungkin sudah beribu kali. Ya, Allah tidak ridho disekutukan dalam ibadah kepadanya. Allah tidak ridho orang itu berbuat kesyirikan. Diulang-ulang terus supaya supaya kita refleks. Ya, beda dengan orang yang tidak pernah ngaji. Ya, ketika dia diajak oleh kawannya
ke makam yang dianggap keramat, dia mau ikut aja karena tak punya pendirian, tak punya ilmu. Saya kemarin tinggal di Malang 2 tahun 5 bulan, ya, itu di depan kontrakan rumah saya itu Muslim, dia pakai sarung, pakai peci nasional, bahkan sering jadi imam, tapi sering ikut acara cari berkah di kuburan wali, namanya Wali Limo. Saya nggak tahu sebut nama Wali Limo. Setiap bulan tertentu itu cari berkah di kuburan yang dianggap keramat. Ya. Padahal tidak ada petunjuk dari Rasulullah SAW. Kita datang ke kuburan tujuannya untuk apa? Untuk mengingat apa? Kita datang ke kuburan untuk mengingat apa? Mengingat kematian. Ya, untuk mengingat akhirat. Kematian itu kan pintu akhirat. Kita datang ke kuburan untuk orang tua kita yang Muslim untuk mendoakan, dan mendoakan tidak harus datang ke kuburan. Ya. Kita mau menolak orang tua kita, menolak orang tua kita, sinyalnya kuat. Ya. Apakah harus datang ketemu dengan orang tua kita? Ada apa? Terus telepon gitu? Nggak perlu, jarak jauh juga bisa. Demikian juga doa. Justru malah lucu. Menolak orang tua, kita ketemu dulu dengan orangnya. Bukan ketemu tuh mau telepon. Itu apa? Ya, mubadir bensin, mubadir waktu, jauh lelah. Kan yang penting itu apa? Doanya sampai atau kita datang ke kuburannya? Doanya sampai. Kita mau ngantar makanan nih ke saudara kita di Bukusibo, ya, kita ngantar sendiri ke sana, ya. Sementara kita ada kegiatan yang lain, sama-sama ongkosnya juga sama, mending dulu orang, sama-sama sampai, ya. Jadi tidak ada masalah datang ke kuburan orang tua kita. Ada yang sudah meninggal orang tua di sini, katakan. Ya, tidak ada masalah kita datang ke makam orang tua. Rasulullah juga minta izin kepada Allah datang ke makam ibunya. Diizinkan, tidak masalah. Hanya sekedar untuk melepas rindu. Namanya juga orang tua, ya kan? Ada ikatan batin. Ya. Tetapi di situ bukan untuk mencari berkah, bukan. Keberkahan itu adanya di majelis ilmu. Keberkahan itu sholat, keberkahan itu baca Quran, keberkahan itu zikir. Nah, itu berkah, bukan datang ke kubur, bukan cari di kuburan, bukan. Kuburan untuk mengingat kematian, untuk mendoakan orang tua kita yang muslim ya. Kalau yang kafir nggak boleh, ya. Yang kafir nggak boleh. Ya. Tapi kalau sekedar datang boleh. Al-ibadatu hiya al-awamiru wa nawahi. Ibadah itu isinya adalah perintah dan larangan. Wa ta'rifuha. Nah ini kan bukunya dari bawah juga. Ini penting sekali. Sudah dikatakan berkali-kali. Pengertian ibadah menurut para ulama adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali al batinati wal zahirati. Nah, ibadah adalah sebutan atau nama atau kata yang mencakup segala yang Allah cintai dan Allah ridhoi berupa ucapan, amalan batin dan amalan lahir. Nah, itu nama pengertian ibadah. Ini di sekolah-sekolah mungkin tidak ada ini. Ya, nggak tahu di kalian sekolah di Muhammadiyah ada nggak?
Ibadah adalah segala sesuatu yang Allah cintai dan ridhoi, meliputi apa tadi? Ucapan, amalan batin dan amalan lahir. Ya. Wal ibadatu hiya ghayatu ta'dimi fala yastahiqu illa man lahu ghayatul in'ami. Allahu al-khaliqu ar-raziqu al-muhyi al-mumitu al-musibu al-mu'aqibu alladzi minhu usulul ni'ami wa furu'iha fa idza wujihta ila ghairihi ta'ala Allahu uluwan kabiran an takuna hadhihi sifatu li ghairihi lam yakun illa zulman wa utuwan wa ghayyan wa kufran wa juhudan wa khurujan an tariqi sahihi ila as-subuli munharifah. Fama dhannuka biman wajaha ibadatahu ila jamadin laisa bihi hisun wala sya'urun. Jadi ibadah adalah puncak, apa puncak? Sesuatu yang paling tinggi, puncak pengagungan, puncak penghormatan. Tidak ada yang berhak kecuali diberikan kepada zat pemberi puncak kenikmatan, yaitu Allah SWT, pencipta, pemberi rezeki, pemberi nyawa sehingga kita hidup, pencabut nyawa yang mematikan, pembalas kebaikan, dan yang memberikan hukuman. Allah yang memiliki kenikmatan utama, usulul ni'ami, dan kenikmatan tambahan lainnya. Ya, nikmat yang paling besar apa? Nikmat kita dijadikan orang yang beriman, bertauhid, ya. Itu yang paling besar. Walaupun misalnya kita lahir dalam keadaan cacat, misalnya kakinya buntung, tangannya buntung, tapi dia beriman, itu masih jauh lebih nikmat daripada fisiknya sempurna tapi kafir. Ya. Jadi orang yang cacat di dunia tapi dia meninggal dalam keadaan beriman, nanti di akhirat akan disempurnakan fisiknya. Kan itu hanya ujian saja. Yang tadinya buntung nggak jadi buntung di akhirat. Yang tadinya buta sebelah di akhirat akan kembalikan. Dan sebaliknya orang kafir, walaupun di dunia itu fisiknya sempurna, nanti di akhirat dia tidak bisa melihat. Ya, di matanya dibutakan oleh Allah SWT. Dia hanya merasakan sakitnya di sisa. Ya. Jadi orang yang beriman, walaupun mungkin dia buta, nanti di akhirat dia bisa melihat wajahnya Allah SWT. Dan sebaliknya orang kafir, walaupun di dunia dia matanya sehat, di akhirat dia tidak pernah diberikan kesempatan melihat wajahnya Allah. Ya. Ketika ada orang yang beribadah kepada selain Allah, Allah tetap maha tinggi, Allah maha besar. Ya. Jadi orang yang beribadah kepada selain Allah, maka itu adalah kejahatan, kesombongan, pelanggaran, kekafiran, mengingkari nikmat yang Allah berikan kepadanya, keluar dari kebenaran. Dia berada di jalan kesesatan. Ini orang-orang kafir yang menyembah selain Allah, menyembah Nabi, menyembah para wali, menyembah orang-orang soleh. Itu sudah dikatakan kafir.
Terus bagaimana dengan orang yang menyembah benda mati? Ya, benda mati yang tidak punya akal dan tidak punya perasaan, ya tentu lebih buruk lagi. Orang yang menyembah Nabi Isa itu sudah cukup dikatakan sesat. Apalagi dia menyembah benda mati, menyembah keris, menyembah batu, menyembah pohon yang tidak ada nyawa dan akal. Tentu lebih jelek lagi. Ya. Faswalatu minal ibadati la fa innaha haqqullahi wahdahu wa huwa la yarda an tusalliya lin nabiyyin sallallahu alaihi wasallam aw tusalliya li Jibril aw lil qamari wa kadzalika as-sawm wal hajj fala tasumu aw tahujju lir rasul wa kadzalika ad-du'a la yarda an tad'uhu wa tad'uhu rasulah wa ma yarda an tadbaha lahu wa tadbaha lirrasul wa ma yarda an tatawakkala alaihi wa tatawakkala ala rasul. Di sholat itu termasuk ibadah. Sholat itu hak Allah, ya. Allah tidak ridho kalau ada orang sholat ditujukan kepada Nabi, ditujukan kepada Jibril, kepada bulan. Pertanyaannya, apakah ada orang sholat kepada bulan? Ada. Apakah ada orang sholat kepada matahari? Ada. Ya, di Jepang itu orang sujud kepada matahari. Namanya agama Shinto. Ya, saya nggak tahu kalau di Dayak ada nggak? Ada orang Dayak di sini? Coba. Gimana? Nyembah apa? Mana orang Dayak? Nyembah apa? Di kampungnya nyembah apa? Enggak, selain Indonesia. Hah? Yang ini Pak, ini yang kampungnya saudara. Hah? Apa? Apa? Dan, ya. Jadi Allah tidak ridho sholat itu ditujukan kepada selain Allah. Demikian juga puasa, haji, Allah tidak ridho, ya. Puasa ditujukan kepada selain Allah. Apakah ada? Banyak sekali. Saya melihat sendiri ada orang berpuasa untuk selain Allah. Biasanya untuk mendapatkan ilmu sihir, ya, supaya dia bisa menyihir orang, ya, dia berpuasa. Ya, niat puasanya untuk mendapatkan ilmu sihir, supaya perempuan itu suka dengan dia berpuasa 7 hari malam. Dibaca jampi-jampinya. Kalau perempuannya itu perempuan yang jarang mengingat Allah karena dia ngasih itu, tadinya benci jadi suka. Ya, namanya ibu pelet. Ya, nah itu berpuasa untuk selain Allah. Nah, sekarang sudah ada orang berhaji ke Yaman, ya, sama seperti Ka'bah. Ya, jelas itu tidak diterima karena tidak sah. Demikian juga doa, Allah tidak ridho jika ada orang berdoa kepada selain Allah. Ya, berdoa kepada Rasul, berdoa kepada Ali, berdoa kepada cucunya Rasul, Hasan Hussein. Apakah ada? Banyak sekali. Ya, bahkan divideokan, ya. Wahai Ali, wahai Hasan, wahai Hussein, wahai Rasulullah, sembuhkan penyakitku, ya. Kembalikan barang berhargaku yang telah hilang. Bahkan sampai dipilotkan, ya. Pilot apa namanya, ya? Bajrang Jani atau apa itu, ya. Pernah saya sampaikan itu, ya. Jadi orang Pakistan, ya, tersesat ke negara India. Ibunya pakai kerudung, anaknya pindah rel kereta api, turun dari kereta api, naik kereta api yang lain,
Lalu kereta api yang ditunggangi itu jalan duluan, terpisah dengan ibunya. Tersesat. Nah, ibunya ini muslim, pakai kerudung, bahkan sholat. Dia datang ke makam seorang wali, lalu mengucapkan, ya Ali, ya Husain, ya Hasan, kembalikan anakku yang telah hilang. Ini musyrik, sayang sekali. Ya, sholatnya tidak diterima itu kalau nggak bertobat. Muslimah Pakistan, ya, sampai dibuat film. Nah itu bahayanya kalau kita nggak ngasih tauhid, melihat tayangan seperti itu, ya refleks kita nggak ada. Tapi karena kita ngaji, kita tahu ini nggak benar film ini, ngajarkan kesyirikan. Ya, ngajarkan kesyirikan. Jadi kalau kita sudah tahu, itu misalnya akan ditonton oleh anak-anak kita, matikan, jangan, bahaya. Kita kalau sudah tahu ilmunya nggak ada masalah, tapi anak-anak yang belum tahu ilmunya, dia akan terpengaruh nanti, teringat terus, karena melalui film. Ya, jadi mengajarkan kalau kehilangan anak perempuan itu mintanya ke kuburan, berdoa kepada cucunya Rasulullah SAW. Hasan, Husain, Ali. Itu yang main siapa? Salman Khan. Tahu Salman Khan? Pemain filmnya itu Salman Khan, orang India, Muslim. Kalau dia tahu itu syirik, mestinya nggak mau itu jadi aktornya. Jadi aktor berarti nggak paham dia. Kalau kita sebagai seorang muwahhid, orang yang bertauhid, mestinya menolak tayangan-tayangan, apalagi membuatnya, dosanya berlipat-lipat itu. Orang berbuat syirik saja sudah cukup ya keluar dari Islam, apalagi mendakwahkan kesyirikan lewat film, berlipat-lipat dosanya. Ya. Demikian juga Allah tidak ridho seseorang menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk wali, menyembelih untuk penunggu tempat tertentu. Ya, apakah ada? Sering terjadi di berbagai daerah, masih ada sampai sekarang. Ya, menyembelih kambing, tulang, kakinya, darahnya itu untuk bumi. Ya, namanya sedekah bumi, digali tanahnya, kepala sama kakinya ditanam, sama darah-darahnya, lalu ditutup, kemudian baca doa, ada teman yang dibakar. Jadi sendiri. Ini menunjukkan bahwa dakwah tauhid tidak boleh berhenti. Makanya direkam, diupload, supaya ketika ada orang buka channel ini, oh ternyata sedekah bumi itu syirik. Karena apa? Karena menyembelih untuk selain Allah. Ya, Allah tidak ridho. Demikian juga berserah diri, bertawakal, Allah tidak ridho ditujukan kepada selain Allah. Ya. Kemudian kalimatu ahada di dalam ayat tadi, nakiratun sabaqaha nahyun. Wal qaidatu inda usuliyina anna nakirata idza sabaqaha nahyun aw nafa fa inna ta'ummu. Ini jawabnya benar gak yang dilarang itu? Sudah habis waktunya. Berapa menit lagi? 9 menit lagi. Berarti yang belakang itu salah. Ya. Fala tad'u ma'allahi ahadan ammatan fa kullu ma siwallahi ahad la tad'u malakan wala nabiyyan wala basyaran wala hajaran wala jinnan wala jamadan wala ghairu dzalika. Jadi kata-kata ahadan di dalam ayat tadi itu bentuknya umum dan didahului oleh kata larangan. Nah, ini mungkin pelajaran tingkat tinggi ya, tapi nggak apa-apa. Ya, suatu saat mungkin kalian nanti akan diulang. Kaidah usul itu kaidah dasar.
Sehingga terjemahnya, janganlah engkau berdoa kepada Allah dan kepada apapun atau siapapun selain Allah, umum. Jadi setiap selain Allah tidak boleh berdoa kepadanya, baik malaikat, nabi, manusia, batu, jin, dan seterusnya. Wa ja'alu lillahi mimma zara'a minal harthi wal an'am nasiban faqulu hadza lillah bi ja'lihim wa hadza li syurakaina fama kana li syurakaihim fala yasiru ila Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasiru ila syurakaihim sa'a ma yahkumuna. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 136. Perhatikan, ini penting sekali. Ternyata menyembelih untuk selain Allah, Allah sampaikan khusus melalui surat Al-An'am 136. Perhatikan, saya bacakan terjemahnya. Mereka menyediakan sebagian dari yang Allah ciptakan, baik itu hasil tanaman, hasil perkebunan, atau hewan ternak, ya, ayam, kambing, sapi, kerbau, kuda, unta. Ya. Mereka tujukan untuk Allah. Yang mereka menyembelih atas nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, atau Bismillah, Allahu Akbar. Lalu mereka punya keyakinan ini sembelihan untuk Allah, ya, yang sapi yang ini untuk Allah, sapi yang sana untuk berhala, misalnya begitu, ya. Kemudian Allah mengatakan bagian yang disediakan untuk berhala tidak akan pernah sampai kepada Allah karena syirik. Sedangkan bagian yang diniatkan untuk Allah juga tidak akan sampai. Kenapa? Karena diduakan tadi. Saya ada dua sapi, sapi A untuk Allah, sapi B untuk berhala. Walaupun yang pertama niatnya untuk Allah, karena dia berbuat syirik, maka dua-duanya tidak sampai. Sampainya sampai ke berhala semua. Ya, bagian yang disediakan untuk berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah. Famakana li syurakaihim fala yasiru ila Allah. Wa makana lillahi fala yasiru ila syurakaihim. Dan bagian yang disediakan untuk Allah sampainya kepada berhala-berhala mereka. Ini harus menyembelih sapi, niatnya untuk Allah, tetapi dia menyembelih sapi yang lain untuk selain Allah, maka sapi yang pertama dianggap untuk selain Allah. Itu menunjukkan bahwa Allah tidak ridho disekutukan. Menyembelih itu tidak boleh untuk selain Allah. Ya. Sa'ama yakumuna, sangat buruk apa yang mereka putuskan. Ya. Jadi di sini bukan berarti tidak beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Buktinya apa? Menyembelih dengan mengucapkan nama Allah, Bismillah. Sapi yang pertama, sapi yang kedua untuk berhala, maka yang pertama dari Allah. Apalagi kalau sejak awal sapinya cuma satu, disembelihnya untuk selain Allah, jelas itu kesyirikan. Seperti tadi saya jelaskan. Sedekah bumi, saya nggak tahu di kampung kalian ada nggak orang yang beli kambing, darahnya dimasukkan ke tanah, kakinya sama kepalanya, lalu bakar kemudian baca doa, ada? Ada? Ada nggak? Nggak ada. Ya, jadi di dekat kampung orang tua saya di Cilacap sana. Ya, kalau dibuka di internet itu sedekah bumi, diketik desa Cikadu, Kecamatan Cimagu, Kabupaten Cilacap, yang masih ada. Tahun 2003 kemarin saya lihat masih ada pokoknya, ya ada videonya juga. Ya, ini menunjukkan bahwa dakwah tauhid tidak boleh berhenti, ya. Karena kalau berhenti nanti banyak orang yang nggak tahu kalau itu bukan kesyirikan, itu kesyirikan. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, ana abna syuraka'i an syirki man amila amalan asyraka fi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkuhu. Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku tidak membutuhkan tandingan atau sekutu dalam perbuatan syirik.
Siapa saja yang melakukan kesyirikan dengan selainku, aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan perbuatan syirik. Jadi orang yang berbuat syirik itu hakikatnya dia adalah orang yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim nomor 2985. Alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan duduknya kita mendengarkan kajian ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan bisa menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.